berdiskusi dengan kementerian teknis lain, kita katakan bahwa yang sudah selesai, yang bisa di-cover oleh tenaga kerja lokal, pulangkan mereka. Pulangkan mereka. Contoh katakanlah di Freeport, dari total tenaga kerja di Freeport 98% itu tenaga kerja lokal. Di Morowali kemarin saya ke sana, saya turun mengambil data, itu sudah 86% itu sudah tenaga lokal. Dan memang waktunya harus berlahan-lahan harus dilakukan. Dan skim investasinya sekarang kita rubah. Kalau dulu sistem tangki, sekarang enggak. Boleh mereka masuk tapi yang mempunyai skill yang memang dibutuhkan. Tapi kalau skillnya yang ada dalam negeri, prioritas dalam negeri. Dan kemarin waktu kami jadi Menteri Investasi, syarat untuk tenaga kerja asing masuk harus lolos verifikasi Kementerian Investasi. Karena waktu dulu saya jadi Ketua Umum HIPMI, saya juga protes juga tentang TKA-TKA ini. Tapi begitu kita lihat secara objektivitasnya, memang harus jujur ya, kita lihat pada kacamata yang komprehensif, helikopter view yang tinggi. Memang ini kita harus mempersiapkan anak-anak kita juga dengan baik. Etos kerja, skill kerja. Jangan minum kopinya lebih lama daripada kerjanya, kan kira-kira begitu. Kita ini kan kadang-kadang itu persoalannya. Sholatnya 30 menit, makannya 20 menit, barang itu jadi 2 jam. Akhirnya produktivitasnya yang kadang-kadang ini. Tapi itu fakta ya, fakta. Dan kita nggak boleh menyalahkan, ini kan kultur. Dengan masuknya mereka itu melahirkan sebuah kultur baru untuk berkompetisi. Nah disinilah untuk kita meningkatkan kompetitivitas kita. Itu Pak kira-kira. Dan sekarang akhir-akhir ini ada dinamika, ada. Pasti dua kultur yang berbeda tiba-tiba masuk pasti ada cekcok. Jangankan tenaga kerja. Kita dalam rumah tangga aja kalau ada anak mantu atau bapak mantu masuk pasti ada cekcok itu. Pasti ada kejadian itu. Itu interaksi sosial itu kira-kira ya. Apalagi melibatkan puluhan ribu orang gitu. Ya. Yang kedua, kecelakaan tenaga kerja dulu. Ada tadi kecelakaan tenaga kerja. Memang kemarin di Morowali juga kena begitu. Pada prinsipnya mereka, saya waktu itu masih menemukan SOP-nya. Waktu perbaikan tidak dulu dimatikan, tapi kemudian mereka kerjakan saja. Ada kecerobohan. Dan ini kita berikan peringatan keras. Dan ke depan nggak boleh lagi begitu. Jadi standar dalam pengoperasian dan perbaikan ini harus betul-betul menjadi bagian terpenting. Kita ambil contoh ya. Kemarin 2 hari lalu smelter asam sulfat Freeport itu terbakar. Tapi alhamdulillah tidak ada yang meninggal. Kenapa? Karena mengikuti standar-standar itu. Ya kalau persoalan terbakar, ya kalau tidak mau terbakar jangan bikin pabrik, kan kira-kira begitu. Yang terpenting adalah agar terbakar jangan ada orang kena, jangan mati. Alhamdulillah kemarin di Gresik tidak seperti itu. Ini bagian daripada implementasi daripada penegakan aturan. Yang berikut menyangkut dengan pertumbuhan tanpa pembangunan. Pak Teguh, Pak Dr. Teguh yang saya hormati, saya kemarin datang ke Morowali dan Wedabay. Saya menceritakan sedikit. Di sana ternyata, Bapak Ibu semua, saya tanya apakah penting ini investasi masuk di tempat Bapak Ibu. Mereka bilang, Bapak Menteri, sangat penting ini investasi masuk. Karena kami dulu itu hanya bekerja nelayan, bertani, terus habis itu jual barangnya pun belum tentu laku. Nah sekarang mereka dengan pertumbuhan industri di wilayah mereka, mereka minimal bikin kos-kosan. Kos-kosan mereka, satu kos-kosan itu pendapatannya 1 juta sampai 1.200.000 rumah petak. Rata-rata per kakak itu punya rumah petak itu 20 sampai 30 minimal. Ada yang sampai 100. Ada sampai 100. Jadi kalau ditanya bahwa pendapatan mereka bagaimana? Oh mereka sangat happy, bahkan sebagian mereka sudah nggak mau kerja di pabrik Pak. Karena mereka gaji di pabrik cuma 7-8 juta. Bahkan ada saya ketemu dengan satu orang perempuan dari Halmahera Tengah, dia menyuplai ikan. Omsetnya per bulan itu 2 miliar rupiah. Profitnya 40%, 800 juta. Saya bilang sama dia gaji menteri kalah. Per bulan. Jadi hal-hal seperti ini yang menurut saya harus dilakukan. Terus saya tanya kepada mereka juga. Kalian dapat uang seperti ini, tapi lingkungan kalian kan rusak. Dia bilang iya, betul lingkungan.
Tapi kita bisa mengatasi seiring berjalan waktu. Nah ini yang dilakukan perbaikan seperti air, kemudian dermaga-dermaga memang kita harus pindahin. Memang kita harus pindahin. Saya sudah kasih tahu Pak, sekarang di SDM lewat Dirjen Minerba, kalau pelabuhannya masih di situ, RKAB-nya harus kita tinjau supaya mereka tertib. Jangan pengusaha atur pemerintah, pemerintah yang harus mengatur pengusaha untuk kebaikan rakyat Indonesia.